Assalamualaikum teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu bahagia. Oke, kali ini aku akan menceritakan kisah misteri di salah satu desa yang ada dalam Kabupaten Kendal, yaitu Desa Jungsemi, tepatnya di Makam Kemangi. Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Kendal dipimpin oleh Bupati yaitu Diko M. Ganinduto, PSC, dan Wakil Bupatinya yaitu Haji Windu Sukobasuki, SH. Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 266 desa. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah misteri salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kendal yaitu Desa Jungsemi. Dikutip dari laman resmi Desa Jungsemi, Makam Kemangi tidak bisa terlepas dari sejarah Raja Mataram Sultan Agung melawan penjajah Belanda. Kala itu, Makam Kemangi dijadikan sebagai lokasi pertemuan atau paseban Sultan Agung dengan prajuritnya dan para tokoh untuk menyiapkan strategi melawan Belanda. Konon, lokasi tersebut banyak terdapat oyot limang atau akar pohon dewandaru yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat membuat orang tersesat. Oyot limang atau akar pohon dewandaru mampu membuat pagar gaib sehingga pertemuan Sultan Agung dengan para tokoh melawan penjajah Belanda tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun, seiring berjalannya waktu, Makam Kemangi justru dipercaya sebagai tempat keramat karena menyimpan sederet kisah misteri. Ada orang yang tersesat di kota gaib ini. Sering orang-orang tersesat, bahkan belum lama itu ada seorang cepiring itu, anak perempuan. Salah satu cerita misteri yang populer yaitu tukang masak di Kemangi. Ada seorang bernama Bu Siti. Dia merupakan seorang tukang masak yang biasa masak di hajatan gitu, di pernikahan. Nah, terus Ibu Siti waktu itu bulan Ramadan berjualan di depan rumahnya. Nah, saat itu ada ibu-ibu berkerudung menghampiri Bu Siti. Bu Siti langsung bertanya, mau beli apa gitu kan Bu Siti lagi jualan makanan di depan rumahnya. Nah, ibu-ibu itu ternyata tidak mau membeli makanan. Ternyata ibu-ibu itu mau mencari tukang masak untuk pernikahan di tempatnya. Nah, Ibu Siti langsung bertanya, memang acaranya di hari apa? Ibu berjilbab menjawab, hari Rabu Pon, Kamis Wage, sampai Jumat Kliwon, 3 hari berturut-turut gitu. Terus Ibu Siti merasa heran, kok ada orang yang mau menikahkan anaknya di hari-hari tersebut, padahal di Jawa tidak dianjurkan untuk menikah di hari-hari tersebut. Ibu Siti kan langsung mengiyakan, kan merasa tidak enak kalau mau menolak karena rumah dari ibu-ibu ini rumahnya Jungsemi, terus rumahnya Ibu Siti Juwiring. Jarak dari Desa Jungsemi ke Desa Juwiring itu lumayan jauh. Singkat cerita, Ibu Siti mengiyakan dan tiba di hari Rabu Pon. Nah, di hari itu, di pagi hari, Ibu Siti dijemput oleh seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bernama Setio. Nah, Setio jemput Ibu Siti, terus Ibu Siti pamit dengan keluarganya mau masak di Desa Jungsemi selama 3 hari kan. Nah,
Setelah itu melewati jalan dengan menggunakan motor Supra. Ibu Siti berjalan. Biasanya saat melewati desa Sidomulyo, kan desa Sidomulyo jalannya itu rusak. Nah, biasanya ibu kan kalau jalan rusak kan benjol, kan nggak bisa lurus gitu kan mesti ya gini kan. Nah Ibu Siti di sana merasa kok jalannya kok biasa-biasa aja, padahal kan jalannya rusak. Nah saat itu Ibu Siti kan udahlah, nggak bodo amat gitu, langsung singkat cerita sampai di rumah Pak Lurah Desa Jusemi. Ibu Siti ini disuruh masak di tempat Pak Lurah Desa Jusemi untuk menikahkan anaknya. Terus rumah Pak Lurah itu kayak rumah joglo, dindingnya itu pakai kayu jati. Saat itu Ibu Siti langsung disuruh masuk ke rumah Pak Lurah, menemui Pak Lurah sama Bu Lurah. Nah saat mereka bertemu, Ibu Siti langsung basa-basi gitu kan. Nah Pak Lurah itu langsung gini, ini langsung tak bayar gitu. Pak Lurah langsung bayar Ibu Siti. Ibu Siti langsung gini, loh saya itu biasanya dibayarnya setelah hari pernikahannya selesai biasanya, dan Pak Lurahnya ini bayarnya itu sangat banyak, tidak sesuai dengan bayaran dari Ibu Siti gitu loh. Ibu Siti biasanya sehari 200. Nah Pak Lurah itu jumlahnya sangat banyak, dan itu tidak disebutkan nominalnya. Nah saat itu Ibu Siti langsung menerima uang tersebut. Pak Lurahnya nggak apa-apa, udah jauh dari Juwiring sampai sini gitu kan ya gitu. Nah terus setelah itu Pak Lurah menyuruh Bu Siti untuk langsung masak, langsung ke dapur kan, bahan-bahannya udah disiapin semua di sana. Udah Bu Siti langsung masak lah kan. Bu Siti itu bagian masak lauk pauknya, udah ada yang masak air, ada yang masak nasi, udah ada sendiri-sendiri, dan Ibu Siti khusus masak lauk pauknya. Nah Ibu Siti saat masak itu kan di sana kan banyak orang yang rewang kalau pernikahan itu kan banyak orang yang bantu gitu kan. Nah di sana itu Ibu Siti merasa kayak aneh. Biasanya kalau orang rewang itu kan ya ngobrol-ngobrol gitu kan, walaupun gak kenal. Nah terus Ibu Siti mencoba untuk mengobrol dengan seorang yang masak nasi itu gini, bilang gini, loh orang di sini kok kalau rewang pada diem semua, gak ngobrol. Si yang masak nasi itu jawab, ya di sini kalau nggak penting-penting banget ya nggak pada ngobrol, pada diem semua gitu. Terus Ibu Sitinya ya langsung ya udah deh gitu kan, lanjutin masak, lanjutin ngulek bumbu. Terus Ibu Siti tanya lagi sama orang yang masak nasi itu, tanya gini, kamu rumahnya mana gitu. Terus yang masak nasi jawab, dari luar kota, dari Banten gitu. Terus Ibu Sitinya langsung, loh kok jauh banget. Terus yang masak nasi ini jawab gini, iya orang-orang di sini itu buangan semua gitu. Langsung Ibu Sitinya langsung kayak maksudnya gitu kan. Terus orang yang masak nasi itu bilang gini, orang-orang yang sudah mengalami kecelakaan gitu.
terus Ibu Sitinya masih belum paham kan maksudnya. Terus Ibu Sitinya langsung yang masak nasi itu bilang lagi gini, saya itu orang bunuh diri yang dikarenakan saya terlilit utang jadi bunuh diri gitu, orang yang masak itu. Dan Bu Siti di situ langsung merasa berarti kayak wah udah bingung semua kan. Bu Siti langsung tambah merasa aneh, takut. Dan yang masak nasi itu bilang gini, coba Ibu lihat orang-orang di sini kakinya pada nyentuh tanah atau tidak gitu. Terus Ibu Sitinya langsung melihat dan itu kakinya pada nggak nyentuh tanah. Bu Siti langsung lari, langsung ngambil barang-barangnya, langsung wah udah merasa takut, langsung lari keluar dari rumah Pak Lurahnya itu. Orang yang tadi ditanyain, orang yang masak nasi itu langsung badannya langsung berubah jadi abu. Badannya udah apa ya, kayak ya menjadi abu gitu loh. Nah Ibu Siti langsung kan lari, udah jauh, udah keluar dari rumah Pak Lurah. Ternyata Ibu Siti saat melihat ke belakang itu ternyata pohon besar yang ada di tengah-tengah makam, dan itu ternyata di makam Sulamani. Saat itu Ibu Siti langsung bergegas keluar, udah dekat pedesaan gitu kan, rumah-rumah warga gitu. Terus mendengar suara azan subuh. Akhirnya Ibu Siti langsung merasa lega dan alhamdulillah sudah di pemukiman warga. Saat itu Ibu Siti langsung berhenti di salah satu musola di Kecamatan Kangkung, tepatnya di Laban, namanya di Desa Laban. Nah Ibu Siti di musola tersebut sholat subuh, dan kemudian Ibu Siti mencari tukang ojek ke pangkalan ojek, naik ojek untuk diantar ke rumahnya Jumiring. Nah setelah jalan diantar ke rumahnya, sampai rumahnya anaknya, suaminya, terus tetangga-tetangganya gitu langsung nyamperin, lah ibu kok masih hidup, padahal ini udah 40 hari ibu tidak pulang. Padahal Ibu Siti merasa di sana itu hari itu lambat banget. Di sana Ibu Siti merasa masih 1 hari. Ternyata udah 40 hari Ibu Siti tidak pulang ke rumah. Dan tetangga dan keluarganya mengira bahwa Ibu Siti sudah meninggal dunia. Nah saat itu Ibu Siti cerita dengan keluarga-keluarganya dan mengambil uang bayaran dari Pak Lurah itu dari tasnya kan. Terus mau dilihatin ke keluarganya, ini bayaran dari Pak Lurah gitu. Pak Lurah Juksemi kan bukan manusia ya. Di situ juga ada Pak Kiai yang datang ke rumahnya Ibu Siti. Terus dikeluarin uangnya dari dalam tasnya Bu Siti. Ternyata jumlahnya itu 80 juta. Nah Pak Kiai menyarankan sebagian uangnya disedekahkan ke masjid dan untuk santunan yatim piatu, sebagian disimpan di bank. Saat itu keluarga Ibu Siti bersyukur Ibu Siti sudah kembali pulang ke rumahnya dengan sehat. Cerita-cerita misteri yang ada di Desa Juksemi, tepatnya di makam Kemangi ini, memang sulit diterima dengan akal sehat ya. Dan itu masih banyak cerita-cerita mistis yang lain yang lebih sulit diterima dengan akal sehat. Dan makam Kemangi itu sering membuat orang tersesat. Orangnya itu melihat
sekitarnya itu pasar, padahal orang tersebut itu lagi berada di makam Kemangi. Nah kan kayak, dan aku punya pengalamanku sendiri yang aku alami, tapi aku nggak ke makam Kemangi, aku di pantai Kemangi. Kan pantai Kemangi dekat dengan makam Kemangi. Nah saat itu aku bertiga, aku dan temanku bertiga itu lagi sepedaan biasa kan, kalau sore dari rumah sampai pantai Kemangi. Nah saat di perjalanan kan menuju pantai Kemangi itu kan, ini jalan menuju pantai Kemangi itu belok kanan. Nah kalau mau ke makam Kemangi itu lurus. Nah aku lagi di sini kan, aku OTW pulang dari pantai. Nah aku di sini kan mau belok ke sini toh. Nah aku sampai sini itu biasa kan di jalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ketawa ketiwi. Sampai sini, sampai pertigaan sini tuh langsung mendengar suara gamelan. Real ini real, ini pengalaman pribadiku. Langsung mendengar suara gamelan ya, ting gitu, kayak orang layangan gitu loh guys. Nah itu posisinya hampir maghrib lah. Nah saat itu langsung teman-temanku, aku langsung terdiam dan aku bertanya gini, kamu dengar gak? Terus temanku juga gitu, iya aku dengar. Nah langsung cepet-cepet sampai rumah. Saat itu ya kan tahu lah cerita-cerita mistis kan di sana, jadi ya lumayan takut, nggak lumayan sih, takut banget. Dan sampai rumah aku langsung cerita sama orang tuaku. Terus orang tuaku bilang, makanya kalau main jangan sampai maghrib gitu guys. Itu pengalaman pribadiku di sana. Jadi kita ambil pesan moralnya aja. Jadi pesan moralnya itu kita harus berdoa sebelum keluar rumah ya guys, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita mistis kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.